Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, melangkahkan kaki di dalam menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Apa yang pertama kali Anda pikirkan saat Anda bangun tidur? Apakah pekerjaan, atau kemudian aktivitas rutin, atau Anda ingin sudah janji untuk bertemu dengan teman, atau apa? Tentu saja setiap agenda yang kita miliki pada hari ini akan kita kerjakan. Itu bisa saja sebuah pekerjaan rutin, aktivitas rutin, atau juga mungkin itu suatu kegiatan insidentil yang kita kerjakan. Apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, kiranya berkat dari Tuhan senantiasa boleh melingkupi dan menolong kita. Pagi ini saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 16 ayat 1 dan 3. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudaraku, umat Israel baru saja menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mereka bersama-sama bersyukur, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Namun kali ini mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan saat mereka berada di Mara. Sebab mereka tidak mendapatkan air. Air yang mereka minum ternyata rasanya pahit. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu kemudian memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan mereka air, dan kemudian mereka beristirahat di tempat yang sangat baik, yaitu yang berada di Elim. Namun kembali mereka bersungut-sungut saat mereka berada di padang gurun Sin. Kali ini mereka mengeluh tidak ada makanan. Saudaraku, kita seringkali juga bersikap sama seperti umat Israel, bersungut-sungut dengan sesuatu yang tidak ada, bersungut-sungut atas sesuatu yang tidak kita miliki. Padahal kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan sesungguhnya masih ada sesuatu pada kita. Baik itu mungkin soal makan, minum, atau apa yang kita pakai. Namun yang terjadi, seringkali kita malah bersungut-sungut dengan apa yang tidak ada. Kita mengeluh dengan apa yang tidak kita punya. Saudaraku, Tuhan itu penuh kasih. Segala keluh kesah umatnya senantiasa diperhatikan, didengarnya. Tuhan pun akhirnya di dalam bagian yang kita baca ini memberikan mana kepada orang-orang Israel seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran 16 ayat 31. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Penampilannya seperti bedelium atau damar. Itulah mana. Saudara-saudara, Tuhan memberikan mana bagi umat Israel selagi mereka berada di padang gurun. Nah, kita juga bisa membaca ketika Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir melalui padang gurun yang tandus, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi diri mereka sendiri. Tuhan memenuhi kebutuhan mereka dengan supernatural, bahwa setiap hari Tuhan menyediakan mana dari sorga. Saudara-saudara, setiap hari mereka akan bangun untuk mengambil bagian porsi satu hari sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saudara-saudara, ada sebuah pelajaran penting di sini kita perhatikan, bahwa setiap hari umat Tuhan harus belajar untuk bergantung pada kasih Tuhan, bergantung kepada kasih setianya sebagai sumber penyedia berkat. Nah, saudara, Tuhan itu selalu konsisten dengan janjinya bahwa Ia adalah Tuhan yang memelihara
Allah yang mencukupi. Nah, itu kita bisa lihat. Dan ironisnya, seringkali kita malah tidak bisa bersyukur dengan atau apa yang ada pada diri kita, atau apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kita seringkali tidak bisa menikmati apa yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita lebih mudah untuk bersungut-sungut, merasa nggak puas, bahkan selalu merasa diri kita itu kurang. Nah, saat kita kembali bekerja pada hari ini, marilah kita mengerjakan bagian kita dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan memang memelihara burung-burung di udara, namun burung-burung itu harus terbang keluar dari sarangnya untuk mendapatkan makanan. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajar kepada kita di dalam berdoa, yaitu berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Setiap hari Tuhan mengajarkan kepada kita untuk boleh menerima berkat makanan yang secukupnya untuk hari itu. Artinya saudara-saudara, bahwa Tuhan itu memelihara sesuai dengan rencana kehendaknya. Cukup itu adalah tentu saja di dalam pandangan Allah, bukan pandangan kita. Karena kita punya kecenderungan selalu merasa tidak cukup. Di dalam kedagingan kita selalu merasa kurang dan kita cenderung tamak. Jangan biarkan diri kita untuk terjebak seperti umat Israel yang kurang bisa bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Jadikan diri kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri. Tuhan adalah penyedia. Ia tahu apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus sudah memberikan kecukupan yang sejati, yaitu dirinya sendiri. Ia adalah roti hidup sejati yang mengenyangkan bagi jiwa yang lapar. Tuhan Yesus juga adalah air kehidupan yang memberikan kesejukan bagi jiwa yang dahaga akan kebenaran. Tuhan Yesus juga memberikan dirinya agar kita yang lemah bisa dikuatkan, kita yang berdosa diselamatkan. Saudara, jika Tuhan sudah memelihara umatnya di padang gurun, bukankah Tuhan juga akan memelihara kita yang hidup di zaman ini? Mari kita kembali berdoa, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan untuk boleh menyerahkan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, bahwa Ia adalah Tuhan yang memelihara. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, berterima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara. Kami berterima kasih dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan kecukupan kepada kami. Di dalam pandangan, kehendak, rencana, dan kedaulatan-Mu, Engkau tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Untuk itu, biarlah kami boleh berserah sepenuhnya sepanjang perjalanan kami pada hari ini. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang mengingatkan melalui pembelajaran daripada umat-Mu Israel pada waktu itu, di mana mereka selalu berkeluh kesah kepadamu. Ajar kepada kami karena kami sudah memiliki kecukupan sejati, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu. Kami menyerahkan perjalanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita untuk kita boleh bersyukur pada hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin.